Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan power supply ya. Saya dapat request dari Mas Rizky ya. Sekarang kita akan membahas penggunaan power supply di dunia perservisan HP ya. Karena power supply ini kan fungsinya nggak cuma buat HP, buat servis komputer juga bisa, buat servis yang lain elektronik bisa juga. Tapi kita intikan ke servis HP. Oke, ini merek HK ya, punya saya ini. Nah, ini tombol powernya, ini kutub positif, ini negatifnya ya. Dan jenis kabelnya pun banyak ya. Seperti contohnya ini punya saya udah hilang warna-warnanya, itu warna merah hitamnya sudah nggak ada lagi. Ya, ini kabelnya biasa waktu pembelian sudah ada ya, segerombol kabel begini. Tapi yang kita butuhkan hanya kabel merah positif sama hitam negatif ya. Yang hijau ini BSI. Nah, BSI jarang digunakan untuk Nokia atau untuk seri Android. Ini fungsinya untuk dulu zamannya jadul ya, Sony. Nah, ini warna kuning ini nggak pernah digunakan. Oke, itu jenis-jenis kabel yang berada di power supply. Sekarang ini ampere, ini voltnya ya. Sekarang kita coba nyalakan. Posisi standby 0.0 ya. Jadi, nah ini setelan untuk kanan ini untuk tes, yang sebelah kiri untuk meter atau outputnya ya. Kita pilih ke outputnya karena kita butuhkan keluaran arusnya aja. Oke, kita setting ke 4.0 ya. Jadi untuk tegangan baterai itu kan 3.7 sampai 4.0 atau lebih sedikit tidak masalah. Dan untuk mereknya itu sobat semua bisa cari, selain HK juga banyak ya. Harganya sekitar 200 lebih lah, 250-an mungkin ya. Nah, ini HP normal, HP dalam keadaan normal. Kita coba lihat ya, menggunakan power supply gimana pergerakan jarumnya ya. Kita tempelkan kutub negatif ke konektor negatif, yang positif ke konektor positif. Kalau merah itu positif, kalau hitam itu negatif. Nah, posisi seperti ini kita langsung nyalakan. Nah, itu seharusnya jarum itu nggak naik ya, tapi untuk tipe HP ini memang seperti itu. Jadi kalau untuk HP yang Nokia 110, 205 kebanyakan dia langsung naik sedikit. Nah, ini kondisi jarum keadaan HP normal ya, seperti ini. Nah, itu bisa nyala itu. Jadi power supply itu bisa juga difungsikan sebagai baterai ya. Kita copot. Nah, kita akan coba untuk ke mesin yang lain, mesin bangkai. Saya ambil ini. Jadi colokkan kabel positif di sisi positif, yang negatif di negatif ya. Langsung kita pencet tombol power untuk menganalisa kerusakan HP. Nah, itu kalau naik, berapapun naiknya terus turun itu normal ya. Tapi kalau dipencet power dia naik baru dia ndak turun, sedikit itu nggak turun, itu biasanya software ya, atau minta di flash. Oke, itu tadi analisa HP. Sebetulnya masih banyak ya, cuman ndak bisa saya utarakan banyak. Sobat semua bisa lihat di Google ya referensinya. Oke, ini sekarang kita coba cara pengejutan baterai ya. Jadi baterai itu kadang ada yang mati suri ya.
jadi di cas nggak bisa, digunakan nggak bisa. Seperti ini mati suri. Jadi cara pengejutannya gampang, positif positif, negatif ke negatif dengan angka 12.0 tadi ya. Ini, nah itu tahan sampai dia naik turun. Itu cara pengejutan baterai. Dan kita lihat hasilnya apakah dia sudah normal. Nah, ini muncul bar. Kalau tadi sebelumnya saya cek tidak ada sama sekali muncul bar, itu tandanya dia mati suri ya. Dan masih bisa diperbaiki dengan cara pengejutan. Ingat 12.0 ini untuk pengejutan baterai ya. Dan jangan lupa jika selesai sobat semua mau ngecek HP, turunkan dulu. Karena dulu saya pernah posisi lupa ya, jadi habis kejut baterai terus saya langsung buat ngecek HP-nya langsung mati, tidak bisa diperbaiki. Nah, ini kasih turun dulu ya. Kasih turun dulu ke 4.0. Ya, setelah posisi 4.0 baru boleh ya kita buat pengecekan HP ya. Jadi perlu diingat sekali, jangan sampai lupa pengecekan HP. Dilihat dulu angka digitalnya masih kondisi 4.0 atau tadi 12 ya, karena kalau 12 buat ngecek HP-nya rontok. Oke, kita ini sekarang coba cara pengisian ya. Gimana sih cara mengisi baterai menggunakan power supply. Nah, ini setelah ini baterai tadi yang mati suri kita kejutkan, pengisiannya putar di angka 4.6, 5 boleh ya, sampai dia turun sendiri. Ini coba ini baterai yang lain yang sudah ada isinya ini, supaya kita bisa tahu batas indikatornya bahwa ini berisi satu balok ya. Ini satu baris isinya. Kita mau coba tembak atau apa, isi secara cepat ya. Nah, itu bisa ke 5 tapi jangan sampai 6 ya. Pokoknya angka 4 sampai 5 lewat sedikit tidak masalah. Nah, setelah itu kita lihat barnya itu sudah langsung mengisi ya. Karena memang cepat sekali pengisian untuk power supply ke baterai ini. Dan ini bisa digunakan untuk tablet yang mati total ya. Jadi injek atau penginjekan arus secara cepat di baterai yang sering digunakan untuk tablet ya, mati total gara-gara baterai. Nah, itu cara pengisian. Nah, ini kita coba lagi cara penganalisaan HP yang tadi ya. Kita teruskan lagi. Jadi untuk pengecekan kerusakan HP sepertinya banyak ya. Sobat semua bisa cari di Google referensinya. Ini sebagian saja yang saya sertakan di sini. Nah, ini contohnya dia langsung naik ya jarum ampernya, itu menandakan HP ini short ya atau konslet. Nah, itu langsung naik. Kalau udah seperti ini ya kita harus tes point ya, mana yang short atau yang konslet satu-satu ya di kapasitornya. Ini berarti konslet. Nah, kalau yang ini kita coba cek, jika naik terus langsung turun itu normal. Jika ditekan power dia naik terus tidak mau turun, itu software ya. Ya, ini kita coba sambungkan positif di positif, negatif di negatif. Dia tidak bergerak ya, berarti HP ini tidak short ya, tidak konslet. Kita tekan power, apakah ada pergerakan? Nah, itu ada pergerakan sedikit baru turun, itu tandanya normal ya. Oke ya, ini sedikit
pembahasan mengenai gimana cara penggunaan power supply ya. Jadi selain ini juga masih banyak caranya penggunaan fungsi dari power supply. Sobat semua bisa cari referensinya di Google. Dan untuk harganya tadi kurang lebih ya 250 ya. Itu sudah bisa sobat membeli merek selain HK juga ada. Dan ini punya saya ini udah hampir 4 tahun ya, setia menemani ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya, terutama yang buat teknisi pemula. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.